Sebetulnya apapun yang sedang kita jalani sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di kehidupan yang dulu. Supaya kamu ingat, ini loh yang pernah kamu tanam dulu. Gak mungkin tiba-tiba kita panen rambutan kalau gak pernah nanam rambutan. Rek di mana tuh rambutan teh bisa datang ada di pelak. Betul? Jadi tidak ada kejadian yang kebetulan. Semua kejadian kreatornya adalah kita sendiri. Disebut tiba-tiba ya karena kita tidak siap. Itu aja. Jadi itu bahasa kita sebetulnya bahasa basa-basi tiba-tiba. Betul? Meninggal dengan cepat. Itu kan bahasa basa-basi. Yang meninggal dengan cepat, meninggal dengan lambat, sarua pae. Apa urusan kamu? Kita sering menciptakan bahasa, lalu diukir-ukir. Kemarin baru saja ketemu saya. Oh, ditambah didramatisir. Ya maut-maut we. Menghembuskan napas terakhir ka mana ka dieu gitu. Mau cepat atau lambat sama mati. Nah, didramatisir oleh manusia. Oh, macam-macam manusia tuh. Kalau bikin drama manusia jagonya. Nah, apa pesannya? Pesan hukum Newton tentang gerak ini yang pertama bahwa sifat alami dari benda itu kalau diam akan selamanya diam, kalau bergerak ingin selamanya bergerak. Sadari oleh kita bahwa kita punya sifat itu. Karena kita juga materi. Yang kedua, kalau kita ingin dipercepat, apapun harus punya energi tambahan. Nah, kita ingin dipercepat, perubahannya ingin cepat, tapi kita tidak mau menghadirkan energi tambahan untuk percepatan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, aksi selalu menimbulkan reaksi. Oke. Kita belajar dari Allah dulu. Belajar dari Allah. Allah itu maha lembut luar biasa. Saya lemparkan pohon beringin itu pohon beringin tuh yang besar itu. Itu waktu saya mau pindah ke Sariwangi, itu tahun 2009 ya. Karena saya nggak bawa apa-apa, jadi saya pindah rumah nggak mau bawa apa-apa, repot. Biar baru semua. Jadi termasuk pot-pot bunga itu nggak saya bawa. Nah itu saya lemparkan dari rumah saya ke situ, pohon beringin itu dari pot. Lemparkan. Coba sekarang sebesar itu lihat tuh pohon beringin. Akarnya sudah menghunjam. Jadi kurang lebih berarti itu sudah 2009 sekarang 2022 berarti sekitar 13 tahun. Saya mau tanya sama kalian. Itu pohon beringin sekarang sedang tumbuh enggak? Tumbuh. Kelihatan enggak nongolnya daun? Terasa nggak membesarnya pohon? Padahal tumbuh, padahal berubah. Cara Allah menumbuhkan pohon itu begitu lambatnya sampai kita tidak terganggu. Itu yang disebut dengan proses kuasi statik. Kuasi itu artinya pura-pura, statik itu diam. Pura-pura diam padahal bergerak. Kuku kita tumbuh gak sekarang? Coba kalian siapkan waktu sehari saja, tingali we tak kuku. Ti isuk nepi ka sore 12 jam tong ka mana-mana. Ya. Dalam 12 jam kita tidak melihat pertumbuhan apa-apa. Tetapi dalam 2 minggu kita merasakan kuku kita tumbuh. Itu ubahnya Ayah Wardi. Kan tidak langsung malamnya hitam, besok putih semua. Sieun atuh. Betul enggak? Itu tumbuhnya tuh pelan-pelan. Betul enggak? Hiji cabut. Hiji cabut. Isuk mah jadi 3. Pageto jadi 5. Teu wani deui nyabut. Dalam mau dicabut kabeh rambutna. Jadi prosesnya itu tidak mendadak. Cara Allah merubah prosesnya itu bersifat kuasi statik. Masih ingat gak kalian?
tumbuhnya tubuh kita. Coba dari kecil. Makanya ada peribahasa Cina yang bagus. Alam itu tidak pernah terburu-buru tetapi mencapai. Karena yang bisa mencapai itu yang tidak terburu-buru. Yang terburu-buru malah tidak mencapai. Karena apa? Cilaka. Jauh. Sut naik sepeda motor. Tenepi kadi itu. Ngagoler di jalan. Betul gak? Semua kecelakaan itu sebenarnya kuncinya satu. Terburu-buru. Geus puguh ada sen. Mobil mau belok kiri. Eta masih ngajakeun ke kiri eta motor. Yang ngagobrak. Tenepi kan itu karena terburu-buru. Alam mengajarkan tidak terburu-buru tapi kan mencapai. Kita kalau belajar dari alam itu luar biasa sebetulnya. Jadi buat apa terburu-buru? Toh justru yang tidak terburu-buru yang akan mencapai. Yang terburu-buru ngagoler. Betul gak? Terburu-buru pengen kaya. Akhirnya kan di penjara. Ngerti maksud saya? Yang santai, jualan, menikmati setiap hasil, jualan bawang, tenang aja. 1 hari 2 toples, tenang aja. Gak menipu orang, ya aman. Semua yang terburu-buru malah justru tidak mencapai. Yang mencapai itu justru yang tidak terburu-buru. Alam itu mengajarkan seperti itu. Paham sampai sini? Oke. Ini belum masuk nih, belum masuk ke judul kita, belum. Ini masih saya coba memberikan pengertian-pengertian dasar supaya masuknya nanti lebih mudah. Baik, sekarang alam mengajarkan seperti itu. Yang paling berbahaya itu kalau kita tidak sadar ketika kita melihat sebuah perubahan. Contoh, kita melihat foto waktu kecil. Lucu kan? Wih, lucu nih saya waktu kecil. Umur 3 tahun imut. Gitu. Begitu lihat kaca cermin, sekarang amit jadinya. Ya, ketika kita tidak siap melihat bahwa kita sudah berubah sebesar itu. Tapi alam ketika mengubah itu prosesnya demikian lambat. Makanya ada salah kaprah di dunia keyakinan kita. Katanya jangan difoto, haram. Ini salah kaprah memahami. Padahal yang berbahaya itu bukan fotonya. Karena tidak ada foto tentang masa depan. Foto itu selalu tentang masa lalu. Mau ningali foto teh sok inget nu baheula. Jadi kita hidup ke masa lalu itu yang haramnya. Ingat ke masa lalu itu haram. Fotonya mah enggak. Ada mahasiswa saya. Dia pelukis. Dia tunjukkan kepada saya, Pak, ini lukisan saya juara waktu SMA. Mahasiswa di UPI. Saya tanya, kenapa kamu sekarang gak melukis lagi? Saya diajarkan guru agama saya, Pak, kalau melukis itu ternyata haram. Hayang panggih tajeng guru agama. Itu bakat yang luar biasa. Dia itu melukis itu luar biasa. Dia udah jadi juara di Jawa Barat ini, juara melukis. Di stop oleh guru agamanya, katanya melukis itu haram. Lukisan itu haram. Itu salah kaprah memahami. Yang haram bukan lukisannya, bukan. Kan lukisan itu seperti patung, tararobah. Yang haram itu bukan lukisannya, sifat yang statiknya, sifat yang tidak mau berubahnya. Kayak patung, patung tuh nggak haram. Yang haram tuh sifatnya. Patung Pak Karno di sana di Soekarno-Hatta dengan Bung Hatta diresmikan waktu itu begini telunjuknya, nepi ka ayeuna kieu we taroba. Sifat yang tidak mau berubah itu yang berbahayanya. Jadi yang harus dikampakin itu bukan patung yang di luar diri, sifat mental kita, inersia mental kita, nu hese dirobahna tah eta. Itu yang haram. Jadi kita ini menerjemahkan sesuatu
Aduh, ceroboh. Solo Goto, anak-anak didik kita dikasih racun-racun model gitu, kan kasihan. Patung itu karya seni luar biasa. Saya punya teman, dia pematung, didatangi serombongan orang yang mengatakan dirinya sudah soleh. Dan datang ke rumah teman saya itu tujuannya adalah mau demo. Sampai di rumah teman saya itu demo betul. Dan dia bilang, Bapak ini berhenti bikin patung. Kenapa? Kalau Bapak bikin patung terus, malaikat tidak masuk rumah Bapak. Teman saya malah bersyukur. Bersyukur, semoga yang tidak masuk ke rumah saya katanya malaikat pencabut nyawa. Bahkan saya tidak akan mati-mati selamanya. Ini adalah demo yang didasarkan oleh kebodohan. Mari kita buka nanti ayat-ayatnya. Betul, Nabi Ibrahim pernah ngampakin patung. Tapi patung apa yang dikampakin Ibrahim? Berhala apa yang dikampakin Ibrahim? Apakah itu yang materi? No. Ibrahim pertama ngampakin patung yang ada dalam dirinya. Sifat yang sulit berubah pada dirinya. Itu yang sangat berbahaya. Sifat inersia mental yang ada pada dirinya. Itu yang berbahaya. Inilah sebetulnya titik awal kenapa saya hari ini mengusung sebuah tema besar, namanya adalah perubahan. Dan perubahan itu memang ya sulit di awalnya, berantakan di tengahnya, tetapi indah di akhirnya. Makanya gali sumur jangan berhenti di tengah. Kalau kalian gali sumur berhenti di tengah, ya sudah, badanmu kotor sama tanah. Dan itulah kebanyakan sekarang perjalanan kehidupan kita. Belajar spiritual berhenti di tengah. Belajar apapun berhenti di tengah, bolokot. Belajar apapun berhenti di tengah, berantakan. Belajar di sini, belum selesai sudah pindah ke sini, belum selesai pindah ke sini, terus aja shopping guru. Bolokot, gak kemana-mana. Seperti menggali sumur. Lihat penggali sumur. Begitu ada batu, terus saja dia upayakan supaya batu bisa ditembus. Tidak pindah ke yang lain. Karena apa? Ketika dia tergoda, udah pindah ke yang lain aja. Ini ada batu. Orang ya penggali sumur, dia sudah punya pengalaman. Ketika pindah ke sana pun siapa tahu dapat batu yang lebih besar. Maka dia nggak pindah, hantam saja terus. Sampai akhirnya bertemu dengan air. Begitu bertemu air, semua kotoran yang ada pada tubuhnya dilumatkan sama air, bersih badannya. Itulah kalau belajar selesai. Nah, belajar kayak kutu loncat. Iya. Baru sebulan 2 bulan belajar dengan saya, besok udah ngilang, udah ada di tempat lain lagi, belajar yang berbeda lagi. Reka mana? Itu karena terburu-buru, ingin cepat bisa, ingin cepat sakti, ingin cepat kaya. Ya. Makanya saya sering bertanya, kalian bertemu dengan saya mau apa? Ya kebetulan katanya ya, saya usaha bangkrut, keluarga bangkrut. Terus saya ingin belajar sama ya guru. Saya bilang, kalau kamu tetap bangkrut belajar dengan saya, kamu akan menghujat saya. Kalau belajar dengan saya ingin membebaskan bangkrut, saya nggak terima. Tapi kalau ingin belajar dengan saya ingin kenal jati dirimu yang sebenarnya, hadiahnya nanti bangkrutnya hilang, saya terima. Itu niat. Jadi kalau niat awal belajar, ya meniti ke dalam diri, ingin benghar, ingin sakti, udah nggak usah ketemu saya. Saya tidak akan mengajarkan itu, saya akan mengajarkan kamu jadi manusia biasa, tidak mengajarkan kamu jadi manusia luar biasa. Di baledog getihan, belajar dengan saya. Di kadek rahet, belajar dengan saya. Saya tidak akan mengajarkan ilmu-ilmu yang kayak gitu ya, digolok, gak mempan. Buat apa ilmu itu? Ilmu yang kayak gitu ya, itu hanya dipelajari oleh orang-orang yang takut karena dia mau melakukan kejahatan. Makanya orang yang digolok gak mempan, tinggalnya di mana? Pasti juga di terminal. Orang yang baik tidak pernah takut. Karena apa?
Dia tidak pernah belajar digolok tidak mempan. Dia belajar gimana caranya supaya orang lain nggak ada yang ngegolok sama dia. Itu ilmu yang benar itu. Itu namanya ma'rifat rububiyah. Itu ma'rifat akhlak namanya. Salah alamat kalau belajar dengan saya ingin sakti. Salah alamat. Belajar sakti cari aja ilmu-ilmu rendahan. Dan sekarang ini masyarakat kita kan tertipu. Dikiranya orang yang sakti itu belajar ilmu tinggi. Orang yang sakti itu orang yang tidak siap untuk mengalami perubahan. Makanya orang sakti pasti didatangi oleh orang-orang yang mengalami inersia mental. Yang ingin jadi pejabat terus menjabat seumur-umur. Pasti orang sakti mendatangi yang begitu. Makanya saya gak laku. Gak pernah ada yang datang sama saya. Karena apa? Kalau datang sama orang sakti, nih baru 1 periode. Kehoyong Bapak kalau bisa 10 periode. Insya Allah Pak, siapkan aja kambing hitam, ayam hitam. Iya. Yang diminta juga kabeh poek. Syaratnya aja udah gelap semua kok. Betul nggak? Nggak sadar kalau itu adalah kegelapan. Kalau datang sama saya, paling juga Pak. Hidup itu berubah Pak, bahkan akan berakhir. Paling begitu. Siapkan aja diri Bapak besok kalau tidak jadi lagi. Kalau belajar dengan saya begitu. Makanya gak laku, gak ada yang datang sama saya. Saya justru mengajarkan gimana caranya orang ini siap menerima perubahan. Orang bodoh mengajarkan gimana caranya orang ini melekat pada kenyamanan dan tidak siap menerima perubahan. Kan ujung-ujungnya siap atau tidak siap tetap wae eureun. Siap tidak siap tetap aja mati. Saya tanya kalian udah siap mati enggak? Kan enggak penting. Yang siap mati enggak siap mati kan mati juga. Ngerti maksud saya? Bedanya kalau orang yang siap mati ya itu kan lebih tenang. Itu aja kok. Nah ini ilmu yang tinggi nih, ilmu akhlak namanya itu. Tapi ini tidak ada peminatnya. Kalau ilmu-ilmu kesaktian saya buka, ya di silet temempan, pasti jutaan yang datang ke saya. Betul nggak? Jutaan yang datang ke saya. Apalagi diimplik-implikan dia bawa. Penghar ngadadak. Pasti datang itu. Semua orang pasar datang semua ke saya. Gimana caranya supaya dagang laku? Hari dagang mah cuma 2 hukumnya, kadang laku, kadang tidak. Gitu aja. Kalau datang ke saya, siap-siap kadang-kadang laku, kadang henteu. Paling juga begitu. Atuh gitu mau moal ka dieu. Gitu. Padahal ini yang disebut dengan ilmu sejati. Hidup di alam nyata. Karena apa? Dualitas itu bukan untuk ditandingkan, tapi disandingkan. Kita akan merasakan nikmatnya ada ketika kita pernah tidak ada. Makanya pengumuman dari saya nih ya. Kalau pernah kaya ya, jangan ingat-ingat. Kalau pernah miskin, ingat-ingat. Tuh, pesan dari saya. Kalau pernah kaya, tong diingat. Tong diingat. Hayo we ngobrolkeun ka batur, abdi mah baheula kieu, baheula. Makanya kalau pernah bengar, lupakan. Kalau pernah kaya, lupakan. Kalau pernah jabatannya tinggi, lupakan. Tapi kalau pernah sengsara, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Supaya ada rasa syukur. Da karasana aya teh, perdah orang geus ngarasakeun eueuh. Itu sebetulnya. Jadi dualitas itu bukan untuk ditandingkan, tapi untuk disandingkan. Itu 2 sisi mata uang yang sama, itu namanya kebenaran. Jadi saya tidak akan mengajarkan melawan hukum alam, justru saya akan mengajarkan gimana caranya kalian adaptif terhadap hukum alam. Makanya manusia cerdas adalah manusia yang adaptif terhadap perubahan. Itu manusia cerdas. Saya tidak bicara orang pintar, malah orang pintar malah lolobana, horea merubah teh. Kalau sudah menduduki jabatan tertentu, hayang saneng-eneng didinya. Nyogok situ, nyogok sini. Betul nggak? Iya. Cari
dukun situ, cari dukun sini, macam-macam yang dilakukan, luar biasa ya. Oke, siapkan diri kita untuk perubahan. Karena apa? Karena hidup itu adalah perubahan. Orang cerdas adalah yang adaptif, mudah beradaptasi pada setiap perubahan. Paham? Oke.